dinasti Qing itu membatasi ya Ya. dengan namanya Hai Qin atau larangan beremigrasi ke luar China, Mmm. luar Tiongkok. Nah, setelah itu mulailah banjir ya, Ya. semua pengungsi ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Ya. Nah, pada masa itu dari akhir abad ke-19 hingga awal ke abad ke-20 banyak sekali aliran-aliran kungfu yang masuk ke Indonesia. Nah, setelah Kuntao itu mulai hilang, setelah popularitas Bruce Lee tahun 1970-an dan popularitas film-film Kungfu Shaw Brothers itu ya. Mhm. Nah, itu istilah kungfu lebih populer dibandingkan Kuntao. Raymond Chow. Ya, betul. Nonton juga ya berarti ya. Nah, setelah istilah kungfu itu mulai populer 80, 90, kemudian setelah terbentuknya wushu ya, istilahnya bergeser dari kuntao, kungfu, sekarang wushu. Ya. Nah, Mmm. di dalam proses pelatihan dan pengajaran kungfu itu sangat mementingkan mawas diri yang sesuai dengan prinsip di Indonesia ya ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk. Merunduk ya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka harusnya menyadari seorang praktisi kungfu yang sejati, dia harus menyadari proses kultivasi ini begitu berat, begitu berliku, begitu melelahkan. Jadi kalau dia bisa menjadi sombong setelah itu dia sudah melupakan filosofinya. Filosofinya adalah kultivasi diri. Merdeka! Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Saya Arto Biantoro. Hari ini secara khusus saya ingin membahas tentang kungfu di Nusantara. Kita bersama dengan Alexander Raymond atau Alex Chung, dan beliau adalah seorang peneliti budaya khususnya tentang kungfu hari ini di Indonesia. Selamat datang, Ko Alex. Selamat, terima kasih atas Ini undangannya. kungfu, ini topik yang saya suka sekali. Kalau bicara kungfu ya, sejak kapan kungfu sebenarnya mulai masuk ke Nusantara? Apakah kungfu yang ada di Nusantara ini itu sama dengan kungfu yang kita lihat di film-film? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita bicara tentang literatur atau jejak-jejak kungfu di Nusantara, sebenarnya hingga saat ini belum ada yang bisa mengetahui secara pasti ya kapan kungfu itu mulai berakar di Indonesia. Tapi kita bisa melihat dari catatan-catatan sejarah pada masa misalnya abad kelima ada seorang biksu Buddha datang ke Nusantara. Kemudian pada masa itu dia melihat sudah ada kapal-kapal dari Tiongkok yang berdagang ke kerajaan-kerajaan di Nusantara. Mmm. Jadi pada masa itu dia juga melihat ada berbagai kelompok bajak laut yang memiliki keahlian tempur pada masa itu dan mempengaruhi tempat atau daerah di mana mereka bercokol, seperti misalnya di Palembang ya. Masyarakat di daerah itu memiliki keahlian tempur di atas air gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu catatan penting gitu bahwa mungkin kungfu sudah masuk jauh sebelum Laksamana Cheng He tiba ke Nusantara pada abad ke-15. Karena otomatis sebagai pendatang, eee, bangsa-bangsa atau suku-suku Tionghoa ini atau Tiongkok pada saat itu ya masuk ke Indonesia memang pasti dilengkapi dengan bukan hanya keahlian-keahlian berdagang, tapi tentu keahlian bela diri, bahkan mungkin Betul. kita bicara bawa senjata, dan lain-lain ya. Itu udah menjadi sebuah ritual atau sebagai sebuah syarat kali ya, ketika seorang pendatang khususnya dari Tiongkok masuk ke Nusantara, pasti biasanya mereka bawa keahlian itu. Iya betul. Jadi pada masa itu kalau kita lihat dari literatur sejarah, dinasti-dinasti lampau, seorang laki-laki pada masa itu wajib memiliki keahlian bela diri, Mmm. ya kemudian kalau mereka mau naikin status harus mampu baca tulis, bermain musik, ilmu meramal, dan Ya. berbagai macam keahlian lainnya. Tapi yang wajib itu bagi laki-laki adalah keahlian bela diri. Nah, dalam hal ini kungfu Tionghoa atau kungfu Tiongkok yaitu kungfu kita menyebutnya. Tapi kalau kita lihat balik lagi, akarnya itu di Nusantara, itu menarik sekali ya Mas Mmm. Anto. Mhm. Karena Mhm. kalau kita meneliti dari peninggalan-peninggalan bersejarah arkeologi misalnya, kita bisa lihat di pagar alam di Sumatera itu banyak gambar-gambar masa abad ketiga dinasti Han ya di Tiongkok, di sini abad ketiga. Itu ada berbagai gambar prajurit yang menaiki kerbau dengan senjata khas Tionghoa. Mmm. Senjata khas Tiongkok atau ada juga prajurit yang menaiki gajah dengan memegang senjata berarsitektur Tiongkok, itu abad ketiga. Sehingga kalau kita lihat dari ilmu-ilmu bela diri yang ada di Nusantara saat ini, kuntao di kalangan Ya, ya, masyarakat ya. Dayak Ya, ya, ya. itu kan ada ciri khas dari
kungfu Tionghoa. Jadi mereka ada Kuntao Dayak, Bangkui ya, macam-macam itu ada kuntaunya. Itu menurut saya mempengaruhi. Jadi kalau kita mencari akarnya, untuk saat ini belum ada yang bisa memastikan, tetapi setidaknya jejak-jejak itu bisa kita lacak dari abad ketiga, kelima dari catatan biksu Fasien tadi. Artinya kungfu itu juga mengalami akulturasi? Betul, betul sekali. Jadi di mana dia berada pada masa itu, menyesuaikan dengan kondisi alam geografis, mungkin ada metode-metode pelatihan atau pengajaran yang tidak bisa dilakukan, berbeda dengan kultur tanah yang ada di Tiongkok, Ya, menyesuaikan ya. juga. Begitu. Sejak kapan kungfu ini kemudian mulai masif ya, mulai menyebar secara besar-besaran? Kalau dulu kan mungkin sebagai pendatang sedikit-sedikit sebagai proteksi diri sendiri, tapi kemudian mulai berkembang mungkin dengan adanya pecinan, mungkin adanya komunitas Tionghoa yang lain. Apakah itu menjadi salah satu titik ya, Hmm. titik di mana kemudian kungfu mulai berkembang? Ya, kita bisa melihat yang mulai masif itu kan setelah dinasti Ming pada akhir abad ke-19, tepatnya 1893, dia kan mulai membuka akses keluar. Jadi dulu kan dinasti dinasti Qing itu membatasi ya, Ya. dengan namanya Hai Qin atau larangan beremigrasi ke luar China, Hmm. luar Tiongkok. Nah, setelah itu mulailah banjir ya, Ya. semua pengungsi ke wilayah Asia Tenggara termasuk ke Indonesia. Ya. Nah, pada masa itu dari akhir abad ke-19 hingga awal ke abad ke-20 banyak sekali aliran-aliran kungfu yang masuk ke Indonesia. Para tokoh kungfu yang kita kenal hingga saat ini ya, yang sudah legendaris namanya seperti Sinselo Banteng, ada Sinselo Chingti misalnya di Jawa Tengah, di Parakan itu masuk ke Indonesia. Dan pada masa-masa itu awal-awal abad ke-20 tuh kungfu tumbuh subur ya, terutama di Pulau Jawa Hmm. gitu. Siapa yang mulai belajar kungfu pada masa itu? Pemuda-pemuda Tionghoa yang digunakan pada waktu itu selain sebagai identitas sosial, karena memang orang Tionghoa pemudanya tuh wajib menguasai bela diri sebagai identitas sosial, kemudian sebagai alat untuk bertahan hidup, karena pada masa itu sebagaimana kita tahu tingkat keamanan masih sangat rendah. Hmm. Hmm. Perjalanan para perantau Tiongkok ini ke Indonesia saja di tengah laut ada bajak laut, ada Hmm. berbagai macam kejahatan yang harus dihadapi. Jadi memang itu harus diajarkan di sini, begitu. Kapan kemudian kungfu ini mulai bisa menyebar ke masyarakat non Tionghoa? Ya kalau penyebaran kepada non-Tionghoa sebenarnya sudah berlangsung juga pada awal-awal abad ke-20, Hmm. tetapi kita bicara tertutup ini dalam artian yang berbeda. Tertutup ini ada dua arti ya, tertutup atau terbatas hanya kepada kalangan Tionghoa saja diajarkan, atau tertutup diajarkan di tempat-tempat yang tertutup. Hmm. Nah, ini yang kedua adalah karena pada masa itu pemerintah kolonial membatasi, Ya. sehingga dilakukan pelatihan secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau tadi pertanyaan Mas Harto adalah kapan mulai terbuka kepada non-Tionghoa, sebenarnya dari awal-awal sudah mulai ada, tetapi tidak sebebas saat ini ya. Nah, yang mulai lebih bebas, lebih nyata itu terutama pada 1950-an. Tahun 1950-an pada masa itu para sesepuh-sesepuh kungfunya itu, kungfu masternya sudah memberikan, mengajarkan kepada generasi kedua atau generasi ketiga. Nah, Hmm. generasi berikut ini yang sudah mulai lebih terbuka kepada proses pengajaran kepada Ya. non-Tionghoa. Ya. Ya. Adakah catatan-catatan menarik tentang penggunaan atau peran serta kungfu dalam melawan penjajahan dalam perang misalnya? Apakah ada catatan-catatan khusus di abad-abad sebelumnya atau mungkin pada perang kemerdekaan? Ya, kita bisa mundur sedikit ke pada waktu tragedi 1740 ya, pada waktu itu pembantaian masif Tionghoa. Itu kan kemudian terjadi perlawanan dari kelompok-kelompok Tionghoa. Nah, itu ada nama Kapitan Sepanjang atau Shou Panciang namanya. Ada juga yang menyebut Wi Panciang. Hmm. Selain Kapitan Sepanjang atau Shou Panciang, ada juga Tan Kewi, pengusaha batu bata yang juga seorang pendekar kungfu. Dia juga turut mengobarkan perlawanan pada waktu perang di Lasem itu ya. Hmm. Makanya dia juga menjadi salah satu pahlawan bersama Kapitan Sepanjang tadi. Ini bentuknya perguruan-perguruan kah atau proses belajar kungfu atau melatih kungfu itu pada masa itu ya sangat tertutup, tidak boleh dilihat orang, atau ini seperti sesuatu yang orang boleh datang, nonton, belajar, seperti apa? Iya, kalau kita bicara kungfu tradisional pada masa itu masih sangat tertutup.
kalaupun dia membuka akses kepada pihak luar itu biasanya ada bagian tertentu yang hanya boleh diajarkan untuk umum. Tapi kalau bagian-bagian tertentu yang tradisional tidak diajarkan untuk umum. Berapa persen kira-kira aliran atau ilmu itu bertahan atau berapa persen yang telah hilang? Ya, memang sangat disayangkan ya, Mas, ya. Banyak sekali yang hilang, terlepas dari perubahan politik di Tiongkok sendiri pada masa revolusi kebudayaan Hmm. 1966 itu, yang membuat banyak aliran, hilang dari Tiongkok sendiri. Kemudian mereka menyebar ke Asia Tenggara dan salah satunya di Indonesia. Di Indonesia juga kemudian mengalami represi dari kolonial, masa Orde Orde Baru. Baru Nah, ya. itu membuat banyak yang hilang. Selain memang hilang karena faktor politik, ada juga yang hilang karena keengganan minat generasi muda itu sendiri. Karena latihan kungfu tradisional begitu keras, begitu sulit ya, memerlukan, karakter mental yang membaja gitu, itu membuat kadang-kadang dari seorang guru mungkin turun 80%, ke muridnya lagi turun Iya, iya, lagi iya, iya. 50% dan seterusnya. Kemudian akhirnya kungfu hanya menjadi sebatas gerakan olahraga untuk mencari kesehatan. Jadi kalau kita bandingkan kungfu hari ini dengan katakanlah 300 tahun, 500 tahun yang lalu, sangat berbeda sekali. Dalam pengamatan saya sangat berbeda sekali, baik dari sisi kemampuan dan pengolahan ya, Ya. itu beda Ya beda jauh. apalagi kalau kungfu hari ini mungkin sebagai olahraga ya, sebagai pertandingan. Kalau zaman dulu ya sebagai Alat membela diri ya, hidup dan mati hidup ya dan pada mati waktu ya. itu ya. Eh, apa disiplin kungfu yang saat itu paling populer dan kemudian mengapa populer? Disiplin ini kan berarti luas ya artinya, karena disiplin itu mulai dari, proses transfer ilmu itu sendiri, Ya, metode pelatihannya, ya, proses pemilihan muridnya bagaimana. ya. Itu ada beberapa kategori yang bisa membuat seseorang tuh layak atau tidak layak diangkat sebagai murid. Ya itu dari pengamatan sang guru. Kemudian ada juga murid itu dibedakan secara disiplin. Kalau kungfu tradisional ada yang namanya murid dalam dan murid luar. Itu berbeda sekali, yang diajarkan kalau dalam kungfu tradisional secara umum. Kemudian juga dari sisi disiplin, pelatihan itu kalau zaman dulu masih menyatu dengan kegiatan sehari-hari seperti menimba air ya, berjalan di atas tangga yang tinggi dan seterusnya. Zaman sekarang semuanya itu bisa dibilang sudah disederhanakan ya, Mas, karena, eee, kebutuhan dan kemampuan manusia di masa kini berbeda dengan masa sebenarnya sih harusnya sama, tetapi ada perubahan tentunya dengan kemajuan teknologi dan keinginan yang berlatih itu ingin cepat instan ya, Ya, ingin cepat bisa gitu, tapi tidak mau melalui proses yang panjang dan berliku gitu. ya. Saya mengenal ada beberapa jenis kungfu ya, katakanlah tinju selatan, tendangan utara. Kalau di Indonesia kiblat kungfu Nusantara itu kemana dan kemudian mengapa? Iya, sepengamatan saya yang lebih banyak ada di Indonesia dan berkembang hingga saat ini kungfu dari selatan. Karena sebagaimana kita tahu sesuai sensus penduduk masa kolonial tahun 1930, itu subsuku yang terbesar dari Tiongkok yang masuk ke Indonesia adalah Hokkien. Ya. Ada kemudian ada Hakka, Teochew dan lain-lain. Tetapi Hokkien yang terbesar. Nah, Hokkien ini membawa juga kungfunya ke sini dan berkembang luas ya di Indonesia. Sehingga, ciri khas kungfu selatan inilah yang kemudian berkembang di sini, Hmm, hmm. di mana lebih banyak fokusnya penggunaan pada tangan. Ya. Itu juga terkait dengan, kontur di Tiongkok sendiri ya kan di selatan lebih banyak petani ya, pedagang gitu, sedangkan utara kan mereka berkuda di padang pasir, ada tembok tembok besar, Cina yang ada di sana The Great Wall itu untuk menghadapi serangan bangsa-bangsa luar. Sehingga mereka menggunakan kaki karena di atas kuda, gitu. Hmm. Kalau yang di bawah ini kan mereka petani menggunakan tangan. Itu juga bisa terlihat dari perbedaan jenis senjatanya ya. Senjata-senjata di aliran selatan itu seperti, butterfly knife ya, pisau-pisau pendek gitu ya, garpu gitu. Kalau di utara itu tombak panjang biasanya karena mereka berkuda ya, harus Hmm. menjatuhkan musuh dari jauh gitu, seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada ya? Yang utara itu di sini. Di utara di Indonesia utara ini cukup banyak, tetapi tidak sebanyak yang selatan. Hmm, hmm. Tetapi tetap ada dan berkembang. Jangan lupa juga yang dimaksud dengan utara ini bukan hanya kungfu Shaolin saja, tetapi juga ada berbagai aliran lain ya, begitu. Ya. Apa perguruan kungfu yang sekarang masih eksis, masih ada, ditarik dalam
konteks sejarah? Ya, salah satunya dari tadi saya sudah bicara misalnya perguruan yang dirintis oleh Sinselo Banteng ya, dari kungfu Hokkien itu, Shaolin Ho Yang Pai Hmm. misalnya, itu masih ada hingga saat ini. Keturunan-keturunannya masih terus mengembangkan kungfu itu dan melatih, membuka titik-titik atau pusat pengajaran di berbagai tempat di wilayah Indonesia gitu. Kungfu Utara juga masih banyak ya, ada berbagai titik, biasanya diajarkan di perkumpulan Tionghoa, di kelenteng, di sekolah-sekolah itu juga masih ada, Ya. begitu. Kungfu dan silat, bagaimana korelasi antar keduanya? Ya pertama, kata silat itu sendiri kalau kita kembali ke awal abad 20 itu tidak identik dengan silat orang Melayu ya, atau bela diri orang Melayu. Pada masa itu kata-kata silat itu, meluas artinya menjadi bela diri Hmm. yang bisa disematkan dengan suku atau etnis tertentu. Misalnya silat Tionghoa itu kungfu, ada silat Minang, Oh, dan oke, lain-lain oke. begitu. Tapi kemudian sekarang sudah lebih mengerucut ya, silat itu lebih identik dengan, bela diri orang Melayu begitu. Ya. Nah kalau tadi pertanyaannya apa bedanya kungfu dengan silat ya, keduanya sama-sama seni bela diri, bedanya tentunya dari filosofi masing-masing. Kalau kungfu kan dari Tiongkok, silat dari, rumpun Melayu ya yang memiliki berbagai macam aliran, Ya. begitu. Tapi ada silat beksi ya. Oh ya, silat Ini beksi. silat yang juga digabungkan dengan kungfu atau kungfu yang digabungkan dengan silat. Bisa cerita Ya, sedikit? kita melihatnya sebagai suatu proses akulturasi ya dari, kungfu yang kemudian, berkembang di Dadap ya, itu dengan tokohnya, Empek Lee Cheng Hock ya, atau Lee Cheng Ok gitu, yang diteruskan, oleh murid-muridnya dan itu berkembang di kalangan etnis Betawi, suku Betawi itu menarik. Karena di dalam prosesnya yang dulunya masih berlatih menggunakan bahasa Hokkien itu juga di beberapa aliran beksi masih menggunakan bahasa Hokkien. Hmm. Itu terlihat dari, penggunaan kata-katanya ya, bentuk jurusnya dan lain-lain. Dan juga kita bisa melihat ungkapan-ungkapan dalam, mereka dalam penggunaan jurus, misalnya sabetan ekor naga misalnya. Nah, makhluk naga ini kan makhluk mitologi Tiongkok, tidak Hmm. dikenal di kalangan etnis Ya, ya, Betawi. Nah, ya, itu ya. menunjukkan adanya proses akulturasi gitu. Tetapi di masa kini beksi juga kemudian berakulturasi menyatu dengan kebudayaan Nusantara di Indonesia, ya tentunya ada salam-salam yang, menggunakan salam agama Islam, menggunakan atribut-atribut tertentu yang ala khas Betawi gitu, tetapi Ya. tetap memegang jurus-jurus ala Tiongkok tadi. Jadi katakanlah kalau sekarang kungfu diundang, kungfu Nusantara ya, kayak katakanlah gitu ya, diundang ke Cina, itu mereka juga akan takjub pasti. Wah, ini seperti apa nih, kok Mungkin beda melihatnya banget? sesuatu yang unik ya, yang di sana tuh nggak seperti itu gitu misalnya, begitu. Kolek sebagai katakanlah peneliti budaya Tionghoa ya, eee, ada makanan, ada kuliner, ada fashion, dan kemudian ada kungfu. Seberapa sulit adaptasi kungfu dibandingkan dengan, jenis-jenis yang lain tadi yang saya sebutkan? Dan kemudian bagaimana proses adaptasi itu berjalan melewati masa-masa Orde Lama, Orde Baru gitu ya. Dan kemudian apa yang terjadi, apa kompromi yang terjadi pada masa itu? Apakah kemudian lahirlah perguruan baru, versi baru, seperti apa? Karena bukan hanya olahraga yang ditutup pada masa Orde Baru, juga sekolah, perkumpulan, Betul. media dan lain-lain. Apa titik tengahnya kemudian yang kita bisa pelajari dari proses itu? Nah ini menarik sekali ya Mas ya, karena kalau kita bicara adaptasi, di situ juga ada, proses bertahan hidup bagi perkumpulan Tionghoa, bagi Mhm. organisasi Tionghoa yang di dalamnya juga mengajarkan kungfu. Ya. Kita bisa melihat salah satunya misalnya, Kuo Chi and Chiu Se, itu suatu perkumpulan kungfu yang berdiri pada masa Orde Lama dan bertahan hingga masa Orde Baru. Dia itu bertahan dengan cara, ya mengajarkan kepada semua orang, Mmm. bukan hanya golongan Tionghoa saja, tapi non-Tionghoa. Ya. Membuka banyak cabang di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, itu Kuo Chi and Chiu Se. Mmm. Kita bisa melihat juga ada perguruan, seni gerak badan Bangau Putih misalnya. Itu di daerah Bogor ya, Bogor itu ya. masih bertahan dengan tokohnya waktu itu kan, Pak Subur Raharja. Ya. Nah, kemudian proses adaptasi ini terus berliku-liku. Kalau pada masa Orde Lama, walaupun mereka pada masa itu dalam tanda petik memiliki
lebih banyak kebebasan untuk berekspresi karena belum ada larangan khusus. Tetapi pada masa itu menjelang akhir-akhir Orde Lama kan ada PP 10 yang Ya, mengakibatkan pembatasan terhadap etnis Tionghoa ya, yang ya. mengakibatkan banyak guru-guru kungfu senior yang pulang ke Tiongkok atau kembali disebut istilahnya huiko. Nah, itu kembali ke sana. Sehingga banyak ilmu-ilmu kungfu yang juga hilang pada Ya, masa itu. itu yang tadi disampaikan hilang itu ya, banyak yang hilang itu ya? Salah satunya karena mereka ilmunya tidak sempat diajarkan sepenuhnya tetapi harus kembali ke sana akibat, politik dui kewarganegaraan pada masa itu mereka kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Nah, kemudian mereka kembali. Tetapi ada juga yang memilih tetap di sini dan terus mengajarkan. Tetapi itu pun kemudian menghadapi tantangan yaitu masa Orde Baru. Ya, Kita tahu represi kebudayaan terhadap ya, ya, kebudayaan ya. Tionghoa, yang 3 pilar itu semuanya dibungkam, surat kabar Tionghoa, pendidikan Tionghoa, dan perkumpulan Tionghoa. Nah, Hmm. itu mengakibatkan kungfu semakin sempit ruang geraknya, walaupun kemudian bisa menjadi medium negosiasi identitas ya, bahwa ini bukan untuk sesuatu yang, ofensif atau agresif, tetapi ini adalah ekspresi budaya Tionghoa. Nah, di situ kita bisa melihat mereka bertahan hidup tentunya atau beradaptasi, merangkul atau dirangkul itu Ya. dua kali. Jadi mereka berusaha merangkul bahwa ini adalah, budaya kami, budaya orang Tionghoa yang terbuka untuk umum. Tetapi kemudian setelah berdirinya IPSI, Ikatan Pencaksilat Indonesia, yang kemudian merangkul semua bela diri di Indonesia termasuk, kungfu, karate, itu semua dirangkul. Nah, Hmm. disitulah kemudian adaptasinya lebih meluas sebab sebagai organisasi yang berada di bawah wadah resmi IPSI itu bisa mencakup banyak siapapun yang bisa belajar pada masa itu. Hingga kemudian pada tahun 1992 terbentuklah PB Wusu Indonesia, di Hmm. bawah pimpinan, Jenderal IGK Manila ya pada Ya. masa itu. Itu kemudian membuat kungfu yang namanya kemudian menjadi Wusu, lebih populer disebut Wusu. Oh, Itu oke. bisa diajarkan kepada siapapun, menjadi cabang olahraga yang Ya, ya, dipertandingkan ya, hingga ya. saat ini. Oh, jadi wushu hari ini itu adalah cikal bakal gitu ya? Eee, Kungfu adalah be cikal bakal dari betul dari betul, wushu? tapi kan dulu awalnya bahkan sebutannya bukan kungfu. Zaman-zaman mungkin kalau, para pendengar dan Hmm. Mas Akto sekalian pernah baca cerita silat Kopingho dan lain-lain itu kan, disebutnya bukan kungfu pada masa itu, tapi kuntao. Kuntao, betul. Ada juga sebutannya bugi, punsu, Jiesu, Gishao, itu Hmm. ada sebutan macam-macam, Ya. Kanghu juga ada. Tetapi kemudian sebutan itu mengerucut menjadi kuntao yang lebih umum, Ya. baik di Singapura, di Malaysia juga sama. Nah, setelah kuntao itu mulai hilang, setelah popularitas Bruce Lee tahun 1970-an dan popularitas film-film Kungfu Shaw Brothers itu ya, Hmm. nah itu istilah kungfu lebih populer dibandingkan kuntao. Raymond Chow. Ya, betul. Nonton juga ya berarti ya. Nah, setelah istilah kungfu itu mulai populer 80, 90, kemudian setelah terbentuknya wusu ya, istilahnya bergeser dari kuntao, kungfu, sekarang wusu. Ya, ya. Sedikit kita keluar Nusantara ya, ASEAN katakanlah gitu. Mmm, Seperti apa perkembangan kungfu di sana? Semasif kita nggak sih? Kalau tadi dengar ceritanya kayaknya kita kaya sekali dengan sejarah akulturasi. Kalau di negara-negara lain sepengetahuan kawasan ASEAN ya? ya. Di wilayah Asia Tenggara ini kungfu-kungfu yang dari Tiongkok masih sangat bertahan ya, dan mereka dalam tanda petik lebih beruntung karena mereka, tidak mengalami represi masa-masa politik Ah, di iya. rezim tertentu. Ya, Kalau ya, kita kan ya. mengalami, Ya, sehingga ada ya. masa-masa pembungkaman. Ya. Kalau mereka kan relatif lebih beruntung, tetapi juga mereka ada keterbatasan, yaitu mereka tidak sebanyak seperti yang ada di Indonesia. Ya, Kita ya. aja ada banyak pulau, Ya, ya. banyak suku dan Jumlah jumlah orang Tionghoanya juga nggak sebanyak yang datang ke Indonesia, otomatis, ya, eee, genre atau jenis alirannya, alirannya lebih terbatas. lebih Nah, terbatas. betul. Oke, oke. Ini pertanyaan agak sedikit fantasi karena saya suka nonton Silakan. film kungfu ya, film silat. Eee, Kalau kita nonton Ip Man misalnya atau yang sebelumnya Won Fei Hung misalnya, eee, itu memang film, tapi dalam realitasnya pada saat kungfu sebagai bela diri apakah benar-benar sekeren itu, secanggih itu, terbang-terbang, loncat-loncat begitu, atau oh, kalau hari ini kan ada budaya, ada bela diri ya. Kalau kita belajar karate, karate yang benar tuh cuma 1, 2 pukul selesai udah gitu kan, karena begitu powerful-nya gitu. Eee,
Bagaimana dengan kungfu dan bayangan fantasi yang saya pikir terbang-terbang dan keren itu? Nah, ini menarik ya pertanyaannya. Pertama kalau kita bicara film, kita harus bedakan dulu. Ada film yang berdasarkan ketokohan dari tokoh nyata, Ya, ada yang memang fiksi. ya, Tapi, kalau tadi Mas Arto menyebut misalnya film Wong Fei-hung itu ya, kan tokoh nyata, ya, film Ip Man itu kan ada tokoh nyata. Nah, menariknya, bela diri yang di dalam film itu terlihat keren dan ada koreografi ya dari ya, sutradara dan penata gerak itu. ya. Kungfu tradisional tidak dalam tanda petik tidak seindah itu, tetapi ampuh. Dalam arti memang seperti gunanya ya adalah untuk membela diri dan, istilahnya tadi kalau Mas Arto bilang kita sekali pukul jatuh gitu. Hmm, hmm, hmm. Nah, karena, harus mampu menghadapi pengeroyokan, satu selesai satu lawan yang satu, lawan lagi yang lain dan seterusnya. Jadi kalau bicara indahnya berbeda ya, kalau kungfu tradisional nggak seindah seperti di film karena kan perlu membuat penonton terpukau, wah gitu Ya, ya. Kalau ya, di kungfu tradisional mungkin gerakannya biasa saja, tetapi ya efeknya mungkin seperti yang di film itu, begitu. ya, ya. Ya. Eh, kita masuk ke filosofi ya, karena tentu saja kalau bicara kungfu sebagai bela diri, sebagai budaya, tapi juga pembentukan watak karakter gitu. Apa yang kita bisa tahu atau pelajari tentang filosofi dari kungfu? Iya, kalau filosofi kungfu itu tidak terlepas dari Konfusianisme dan Taoisme, Hmm, yang mana mementingkan kultivasi diri, baik kultivasi fisik dan mental, yang ujung-ujungnya akan mencapai level spiritual. Nah, hmm, di dalam, proses pelatihan dan pengajaran kungfu itu sangat mementingkan, mawas diri yang sesuai dengan prinsip di Indonesia ya ilmu padi ya, semakin berisi semakin merunduk merunduk. ya. Nah, kenapa demikian? Karena mereka harusnya menyadari seorang, praktisi kungfu yang sejati, dia harus menyadari proses kultivasi ini begitu berat, begitu berliku, begitu melelahkan. Jadi kalau dia bisa menjadi sombong setelah itu dia sudah melupakan filosofinya. Filosofinya adalah kultivasi diri. Semakin dia menyadari, kultivasi itu berat, dia akan menyadari kelemahan di dalam diri. Nah, filosofi kungfu itu adalah menyadari dalam proses latihan yang begitu berat itu, kita harus pasang kuda-kuda berjam-jam misalnya, itu menyadari banyak sekali kelemahan di tubuh kita, di pikiran kita, di mental kita, udah nggak tahan nih kayaknya mau berhenti gitu kan dan sebagainya. Nah, kalau dia menyadari filosofi itu akan membuat dia semakin maju dan semakin maju. Dan harusnya semakin menghormati, saling menghormati antar saudara seperguruan yang sama-sama belajar, Hmm, gitu. Dan sebagai murid yang mendapat, transmisi atau pengajaran ilmu dari sang guru, kita sudah sepatutnya menghormati, beliau kepada guru kita. Ini tentunya berlaku kepada semua pihak ya, kepada hmm, guru gitu. Tapi dalam konteks kungfu, eee disebutnya adalah shefu atau suhu ya kalau ya, bahasa Hokkiennya. Jadi ada, fu-nya itu kan orang tua. Jadi guru itu kalau di kungfu tradisional bagaikan orang tua kita. Ini hmm, terutama bagi yang menganut jalur murid dalam ya, itu adalah orang tua kita sendiri yang harus sangat dihormati, dirawat, dijaga dan yang paling penting adalah kungfu yang diajarkan dilatih dengan sungguh-sungguh dan serius dan pada masanya akan diwariskan kepada generasi berikutnya. hmm. Ini relasi guru murid ini sangat kental sekali di kungfu ya. Ada Benar. batasan-batasan, nggak boleh ini, nggak boleh itu, sampai akhirnya menjadi guru itu sendiri. Iya, dalam pengamatan, termasuk pengalaman pribadi saya itu pada saat seorang guru itu mau mengangkat seseorang menjadi murid itu akan ada proses Ya, dalam tanda petik masa percobaan ya gitu ya. Mungkin kita lihat, wataknya, ya, karakternya ya. selama berlatih apakah dia bersifat sombong, apakah dia kemudian tidak menghormati saudara seperguruannya atau latihannya asal-asalan gitu kan. Biasanya akan ada proses seleksi alami ya. Ya, Mungkin dalam 3 bulan pertama dia sudah tidak sanggup, dia hilang hilang ya, hilang, ya, nanti ya. yang bertahan itulah yang menjadi Ya, ya. itu. Di film-film saya lihat kayak muridnya berlutut untuk bisa diterima berhari-hari gitu ya, sampai akhirnya diterima sama Ya itu gurunya. menguji keteguhan hati ya gitu. Makanya di dalam proses, pengangkatan murid di dalam kungfu tradisional itu ada upacara ya, Ya, semacam tepai gitu ya. ya, Kita harus menuangkan teh kepada guru, menyatakan, sumpah setia untuk melanjutkan pengajaran itu, berlatih dengan sungguh-sungguh dan seterusnya. ya, ya. Saya mau bahas satu buku yang sangat keren, tebal banget ya. Judulnya Melacak Jejak Kungfu Tradisional di Indonesia. Ini perjalanan berapa tahun kok Alex? Iya, kalau secara umum mulai dari pra-riset hingga selesainya itu memakan waktu 5 tahun ya.
Wow, ya. saya nggak pernah lihat ada buku tentang kungfu ya di Indonesia atau bahkan di ASEAN mungkin ya? Kalau buku kungfu yang teknis tentunya banyak ya, termasuk juga tentang apa, proses perjalanan kungfu akulturasi di Indonesia. Tapi yang saya dan, kedua teman ini, almarhum Erwin dan Charlie Huang itu adalah bagaimana kita mendokumentasikan para tokoh kungfu di Indonesia ini, terutama yang tradisional, yang selama ini belum terungkap, baik Mmm, ketokohannya, peranannya tadi kita bahas ya dalam masa kolonial, penjajahan itu banyak sekali yang belum terungkap dan mereka ini tidak punya peguruan, tidak punya nama dan hanya dilatih di kalangan atau kelompok tertentu, di wilayah tertentu gitu. Gimana cara menemukannya Kak Alex? Nah ini memang tantangannya ya Mas, karena kita setiap minggu pada masa proses itu kita harus, datang ke kampung-kampung, ke desa-desa, Iya berjalan iya iya. kaki, naik sepeda dan lain-lain. Kadang kita juga harus minta pengantar ya atau pendamping yang dipercaya supaya sang kungfu master ini berkenan menemui kita begitu. Apakah literasinya masih ada, masih lengkap gitu, kalau bicara kungfu? Kalau kuliner kan mungkin masih masih banyak ya, tapi kalau kungfu kan nih pada masa itu sangat, rahasia gitu. Iya, sangat rahasia dan pada masa itu kan kita dijajah Belanda, Ya, Jepang, lalu ya. ada tekanan politik masa Orde Lama, Orde Baru itu membuat banyak sekali literasi atau literaturnya yang hilang. Kitab-kitab kungfu, senjata-senjata pusaka, panji-panji, bendera-bendera itu lenyap. Dalam salah satu proses penelitian bahkan narasumber kami waktu kami datang, kami diajak ke belakang rumahnya, lalu sampai harus menggali sebuah sumur. Nah, di bawahnya itu tersimpanlah di bawah tanah itu karena waktu itu mereka hampir ditembak oleh Jepang, mereka sembunyikan itu. Digali tanahnya, dibukalah bendera pusaka, di dalamnya ada kitab pusaka, ada pedang, sampai seperti itu ya kurang lebih. Buku ini begini atau begitu tebalnya ya, mengapa mengapa tebal sekali? Ya ya sebenarnya setebal ini pun bisa dibilang hanya sekitar 30% ya dari, hasil penelitian kami, riset kami selama 5 tahun itu. Kalau dibilang kenapa tebal, karena memang sebanyak itu yang harus dituliskan, baik tadi kita bicara dari aliran kungfu utara, Ya kungfu ya selatan, dan ya. berbagai perguruan dan saya di sini juga mengangkat tentang peranan pendekar wanita, pendekar perempuan di Indonesia yang selama ini mungkin orang tahunya pendekar kungfu ya laki-laki gitu, Ya. ternyata ada yang perempuan. Boleh cerita satu singkat saja? Ya, misalnya ada yang di Parakan ya, dari muridnya Sinselo Chingti yang ahli, gerakan kungfu dengan menggunakan payung gitu ya. Ada juga yang di Cengkareng yang, pendekar wanita yang melatih namanya jari sakti kungfunya ya. Dia dengan hanya satu tangan ini dia bisa mengangkat toples besar yang mungkin pernah lihat toples beling itu yang besar. Nah, itu seperti itu. Ya ya. Eee, Tentu kalau kita bicara jejak kungfu ini kita nggak bicara hanya di Pulau Jawa ya. Tidak, Kita bicara seluas apa kalau kita bicara jejak kungfu di Nusantara ini? Aceh gitu? iya. Papua? Ya, waktu kami melakukan riset itu memang keliling Indonesia dari Pulau Sabang sampai Papua ya, ke Kalimantan, Sulawesi dan seterusnya, Bangka Belitung semua. Selama 5 tahun? Ya, kurang lebih seperti itulah, Wow. dan itu proses yang panjang dan melelahkan karena, eee, kadang-kadang tokoh kungfu ini belum tentu berkenan karena tertutup dan tadi kita bicara ada trauma politik, Mhm. siapa orang ini datang tiba-tiba mau wawancara Ya tentang tradisi yang tertutup ya tadi ya. dan lain-lain. Apa tantangan bagi kungfu hari ini? Generasi ketiga, keempat tidak mau meneruskan kah? Tidak ada literasinya? Atau apa yang jadi tantangan besar bagi budaya kungfu di Indonesia sekarang? Ya, sebagaimana dengan budaya yang lainnya seperti wayang potehi yang sudah tergerus ya mulai Mmm, hilang, itu kungfu juga mengalami hal yang sama. Bedanya kungfu ini karena sudah bertransformasi menjadi, seni olahraga, olahraga bela diri ya, itu menjadi wushu yang bisa dipertandingkan, masih banyak orang-orang yang masih mau belajar. Walaupun dalam artian tahapannya ada atau levelnya bukan untuk murni bertarung lagi, hidup dan mati, tapi untuk dipertandingkan dengan aturan-aturan tertentu ya. Itu masih membuat kungfu masih bisa bertahan mhm, walaupun bertransformasi di ya. kalangan generasi muda. Tapi kalau kita bicara kungfu tradisional yang real tradisional itu sudah sangat sedikit jumlahnya masa kini Ya. karena begitu beratnya ya. Apa yang menjadi kegelisahan Koalek? Tentu saja sebagai budayawan Tionghoa ya, tapi kemudian apa yang kayaknya harus angkat kungfu nih gitu, apa yang menjadi kegelisahan itu? Dan, eee,
tadi baru bicara 30% ya. Apa yang rencananya dilakukan dengan buku ini? Apakah ada lanjutannya atau ingin mendorong lebih banyak orang memahami kungfu, kerjasama antar budaya, antar negara? Apa yang diharapkan dengan adanya buku ini? Ya semuanya bisa dilakukan, harapan kita tentunya dengan mengangkat kungfu tradisional, anak muda itu tahu, dulu di Indonesia itu pernah ada tokoh kungfu A, B, C dengan peranannya masing-masing ya, juga bisa menjadi catatan sejarah bagi bangsa kita. Ternyata di Indonesia tuh sudah ada akulturasi bela diri dari abad keberapa hingga sekarang. Kemudian bagaimana peranan kungfu itu dipakai ya, di kalangan Tentara Nasional Indonesia, di kalangan kepolisian, banyak guru kungfu tradisional dulu mengajar di kepolisian kita, Hmm, hmm, mengajar di tentara-tentara kita gitu. ya, Nah itu di masa kini tentunya itu masih dipertahankan sebagai alat bela diri bagi pasukan keamanan negara kita. Tetapi kalau di masyarakat umum, ya tentunya harapannya bisa dilestarikan. Tetapi tadi lagi, balik lagi bahwa kemajuan teknologi masa kini orang-orang sudah lebih sibuk dengan handphone, dengan gadget, mungkin disuruh pasang kuda-kuda 2 jam itu itu sulit ya gitu. Nah, ya. sampai ada seorang guru kungfu pernah menyatakan, "Saat ini mencari murid lebih susah daripada mencari guru." Mungkin kita bayar pun dia belum tentu mau jadi murid gitu, karena sedemikian susahnya kungfu tradisional. Itulah ada satu sisi kita patut bersyukur setelah disederhanakan, distandarisasi menjadi wusu, menjadi olahraga itu masih bisa bertahan, dipertandingkan di mana-mana. Semua orang dari berbagai kalangan, latar etnis, suku, agama boleh belajar. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, tetapi hal-hal semacam ini kita tetap perlu menghargai para leluhur yang sudah membawa ke sini, membuat akulturasi di negara kita tadi di Kuntau Dayak dan lain-lain gitu. Ya, ya, Silat Mataram misalnya. ya. Eh, Hari ini guru-guru kungfu itu masih jago-jago. Yang kita nggak pernah tahu, nggak pernah dengar ya, dengan adanya buku ini keliling, ternyata Ya, masih ada di ya, daerah-daerah tertentu, nggak terpapar oleh media sosial, terpapar oleh ya pasti banyak tapi usianya sudah sepuh ya, karena ini masa-masa ini mereka kan sudah generasi, hmm, ada yang boomers ya, dan seterusnya. Tetapi murid-murid mereka ada yang masih meneruskan dengan telaten walaupun jumlahnya tidak banyak. Itulah yang waktu itu niatan saya, sebelum semuanya punah, sebelum semuanya habis, kita harus bergegas mendokumentasikan, mencatat kisah-kisah perjuangan mereka, saksi sejarah ya, mereka gitu. ya, Itu penting untuk catatan bagi generasi kita berikutnya ke depan. ya, ya. Apa respon yang paling menarik tentang buku ini setelah diluncurkan? Tahun berapa ya buku ini diluncurkan berarti? 2016 ya. 2016. Ya, Wow, berarti ya udah 10 tahun ya, cukup lama ya. ya 10 tahun lalu sudah Ya. diluncurkan gitu. Apa respon-respon yang terjadi setelah itu, pasca Ya peluncuran? kami merasa senang karena dari pengamatan kami kemudian, eee, kungfu tradisional mulai banyak dicari orang, kemudian banyak orang-orang praktisi itu berkumpul membentuk asosiasi kungfu ya, untuk kemudian menggalakkan lagi di setiap daerah mereka gitu. Ada juga yang membuat museum kungfu, ada juga yang mengadakan pertandingan antara aliran, mulai mengangkat lagi gitu. Waktu itu bahkan sempat ada yang mau membuat film tentang tokoh legendaris itu ya, kungfu di Indonesia begitu. Ya. Jadi mulai menghangat lagi pada waktu itu. Ya, 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 ya. Ko Alex, terima kasih banyak Terima kasih. sudah berbagi. Ini tentu saja harusnya dari kungfu, kemudian harusnya masuk ke obat-obat tradisional, karena saya ingat biasanya kalau sifu-sifu juga harus mengerti soal Betul, pengobatan wajib pengobatan tadi ya, tradisional gitu ya. bela diri harus bisa mengerti pengobatan, kalau dalam tanda petik juga ada ilmu ramal yang tadi ya. Oke, sempat di-cover juga dalam buku ini? Ada beberapa shinsei yang ahli kungfu, ahli pengobatan dan, membaktikan kemampuannya bagi masyarakat. Berbagi amal pada waktu gunung berapi meletus, dia mengadakan, pengobatan gratis bagi 1.000 orang misalnya. Ya, ya, Itu ada seperti ya. Terakhir, ini saya agak membayangkan karena saya orang visual ya. Kalau bicara kungfu, ini baju seragam itu kalau yang saya bayangkan kan sebagai murid cuma putih, hitam, lalu ada angkin merah ya. ya merah ya. Tapi yang benar tuh kalau bicara kungfu, colorful kah? Seperti apa sih bajunya? Kita harus berkaca dari aslinya karena kan tradisional itu waktu itu Tiongkok begitu sederhana. Kain merah itu sebagai bukti ya, sebagai dia semangat keberanian untuk Hmm, ikut belajar. Putih masih suci pemula, hitam itu kekuatan gitu ya. Tetapi kalau aslinya memang tidak ada yang resmi kecuali masing-masing aliran. ya. Masing-masing aliran memiliki seragam tersendiri, ada yang warna coklat, abu-abu dan Ya kayak Ip Man itu kan hitam apa?
baju hitam dengan kerah putih. Ya kira-kira seperti itulah ya. Nggak ada yang Nah, kalau itu kan memang pakaian pakaian khas Tionghoa di sana ya. jadi tidak ada seragam khusus, baju khusus, latihannya sesederhana itu kalau bicara. Sesederhana itu. Bahkan beberapa aliran yang kami temui pada waktu keliling itu mereka ya mohon maaf tidak mengatakan pakaian Pakaian atas, hanya atas. celana saja Ya, itu. Karena memang latihannya tidak mementingkan seragam itu. ya, ya, Yang dilatih adalah kultivasi, kekuatan fisik, mental. ya, ya. Ko Alex, terima kasih banyak. Saya Sama-sama, terima kasih senang sekali atas bisa undangannya. melihat buku ini dan ya harapannya ini bisa terus berkembang ya. Dan Semoga. harusnya setelah 10 tahun ini juga terlihat hasil yang Ya. maksimal ya. Seru sekali, hari ini kita belajar banyak tentang kungfu di Nusantara dan mudah-mudahan ini menjadi modal kita untuk mempelajari dan mencintai budaya Indonesia semakin lebih dekat. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel dengan nama Podcast Nusantara dan jangan lupa saksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya hanya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.